Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang leadership, terutama kepemimpinan yang kurang memuaskan baik anggota maupun semua orang, yang diterapkan oleh John Maxwell, di mana di dalam kepemimpinan itu ada 5 gaya atau level dalam kepemimpinan, dari rendah ke yang posisi yang tinggi. Pertama itu gaya level 1 location, kemudian kedua like, 3 lead, keempat love, kelima loyalty. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas kepemimpinan yang level 1. Bagaimana pengaruhnya, resikonya terhadap kepemimpinan dalam suatu organisasi. Terlebih dahulu kita akan melihat dulu pengertian leadership ya. Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, secara harafiah arti dari leadership itu adalah kepemimpinan. Nah, pengertian ini secara umum merupakan keterampilan atau suatu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal demi mencapai suatu tujuan. Nah, berarti bisa disimpulkan, disingkat, bahwa seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi orang lain, harus berpengaruh bagi banyak orang. Esensi dari pengaruh itu apa? Esensinya adalah melayani kebutuhan orang lain. Jadi jika kita berkumpul, maka semua orang, bawahan kita, anggota kita, atau yang menjadi customer kita, kita perlakukan dia sebagai manusia yang bernilai. Karena dia bernilai, maka kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka, karena mereka akan merasa bernilai dengan mendengarkan. Tidak merasa bertemu seperti bos, karena bos itu berbeda dengan kepemimpinan yang benar. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu gaya atau level kepemimpinan menurut John Maxwell, yang harus kita tahu bahwa kepemimpinan yang benar adalah harus memiliki loyalty ya. Tetapi bagaimana seorang pemimpin dalam kepemimpinannya tetap berada dalam level 1, yakni location ya. Level 1 ini menurut John Maxwell itu orang yang mengikuti pemimpin bukan dari hati yang tulus, tetapi bawahan anggota akan mengikuti karena posisinya, jabatannya sebagai pemimpin. Nah, biasanya semakin lama tinggal di posisi ini ya, pemimpin akan mengalami sesuatu hal yang buruk, di mana karyawan semakin ya tidak ada rasa rindu, rasa ingin bertemu dengan pemimpinnya. Mengapa? Karena mereka itu hanya menganggap dia sebagai pemimpin saja. Kalau dia bukan pemimpin, maka mereka tidak akan mengikuti. Nah, bawahan hanya baik-baik di depan pemimpin. Pemimpin pada level ini tidak ada yang bisa dipengaruhinya, yakinlah ya. Bahkan saudara-saudara, di sekitarnya terbentuk kelompok yang memihak, dan di sisi lain ada kelompok namanya oposisi. Akhirnya apa? Suatu organisasi, perusahaan, sekolah, yayasan tidak bakal maju, akan mengalami kegagalan, dan yang tadinya menjadi harapan maju menjadi padam, tidak lagi menjadi pelita. Nah, pertanyaannya, pemimpin yang berada di level 1 location ini, apa kira-kira yang membuat kepemimpinannya atau karyanya tidak berhasil dan tidak didukung oleh pihak-pihak tertentu? Di sini saya akan sampaikan kepada kita sesuai dengan yang saya pelajarin,
bahwa ada beberapa kesalahan dari kepemimpinannya. Yang pertama itu adalah lepas tangan, di mana dalam hal ini pemimpin tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa kejadian yang dialami oleh karyawan atau anggotanya. Nah, yang penting karyawannya harus melakukan aturan-aturan yang berlaku di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu organisasi, sekolah atau lain sebagainya. Ada istilah pokoknya, ya, pokoknya kamu lakukan ini, pokoknya kamu hadir setiap hari, pokoknya kamu pulang jam ini sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Artinya apa? Seorang pemimpin pada level ini membiarkan anggotanya tanpa membuat suatu perubahan atau visi misi yang mantap, ya. Yang kedua itu adalah soal feedback, ya. Seharusnya pemimpin memberikan feedback kepada anggotanya, ya, baik feedback positif maupun feedback negatif. Ya, feedback positif ketika karyawan atau anggotanya memiliki suatu prestasi yang unggul di dalam organisasinya, seharusnya seorang pemimpin akan memberikan reward atau hadiah berupa hadiah kepada anggotanya. Ketika ada pelanggaran dalam satu organisasi yang dilakukan oleh anggota atau karyawannya, maka seharusnya dia juga memberikan sanksi untuk bahan refleksi terhadap anggotanya tersebut. Yang ketiga itu anggotanya dia tidak mengerti kompetensi. Nah, seorang pemimpin harus mengetahui ya lebih dalam kompetensi masing-masing anggotanya. Jangan lihat casingnya. Kalau Anda melihat anggotamu itu lemas, jelek, ya, tetapi di dalamnya sebenarnya punya kompetensi yang luar biasa, hanya mungkin kurang koordinasi, kurang pendekatan, ya, kurang pelayanan, sehingga kelihatannya, tampaknya dia tidak punya casing yang baik, ya. Yang keempat apa? Ya, leader tidak berubah. Ketika leader tidak memiliki suatu sense of belonging, suatu perubahan yang harus dimiliki sebagai pemimpin, maka tentu dong anggotanya tidak bakal bisa berubah. Grow mindset hilang, fix mindset tetap berada di dalam diri anggotanya, dan yang memelihara keburukan. Dalam suatu organisasi ada yang baik, ada yang buruk, ya. Ada karyawan atau anggota yang baik, yang punya kompeten, ada juga yang tidak. Dan kalau kita jeli untuk melihat pribadi anggota kita, ketika tidak memiliki suatu pribadi yang kompeten, yang transform dan inovasi dalam dirinya, itu tidak boleh dipelihara di dalam suatu perusahaan. Tetapi kebanyakan kita melihat bahwa pemimpin ya menjaga perasaan. Yang keenam itu tidak memberi contoh teladan kepada anggotanya, ya, soal kedisiplinan, soal koordinasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dan paling penting, kesalahan yang ada dalam diri kita sebagai pendidik, pembina, pemimpin adalah sikap melayani. Ya, pelayanan itu merupakan hal yang paling penting dalam diri seorang leadership, ya, pemimpin. Nah, sekarang apa yang harus kita perbuat? Kita harus naik level 2, 3, 4, 5, di mana di dalam level John Maxwell ini ada 5, yaitu location. Setelah location ini kita harus naik dan jangan tinggal dalam like. Kita harus memimpin yang benar dengan penuh cinta dan loyalty. Nah, itu solusinya. Sekarang kita perlu apa? Ya, tentu yang perlu adalah nakoda. Ketika nakoda pemimpin itu membawa kita ke jurang,
ke ombak yang dalam, ke ombak yang ngamuk, maka kita semua juga hancur. Tapi ketika nakoda itu memimpin kita, membawa kita, maka kita akan selamat dan sampai ke tujuan. Nah, baik nakoda maupun penumpangnya akan selamat sampai tujuan, akhirnya mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara bersama-sama. Nah, untuk mengatasi hal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan menurut para pakar ya. Yakni kita harus punya namanya transformasi dan inovasi. Apa itu transformasi? Trans ya, melakukan perubahan. Perubahan apa? Perubahan secara holistik di setiap organisasi kita, di setiap pelayanan kita, di setiap tempat kerja kita. Kemudian inovasi. Apa inovasi? Making a new ya, melahirkan atau melakukan, membuat sesuatu yang baru sesuai dengan harapan customer, sesuai dengan harapan anggota, sesuai dengan harapan perusahaan kita. Dan tentu yang lainnya adalah harus dikomunikasikan, atau istilah lainnya adalah koordinasi, sangat-sangat penting ya. Transformasi, misalnya kita sebagai guru, kebetulan saya seorang guru, maka transformasi apa? Yakni pelayanan guru yang betul-betul bisa menyentuh hati setiap siswa. Transformasi guru dari biasa-biasa saja cara mengajarnya menjadi guru yang mengajar dengan cara-cara yang inovatif, yang menarik, ramah, dan asik, sehingga murid-murid kita, siswa kita merasa seperti dibawa mengelilingi lautan yang penuh dengan keindahan dan menikmati ladang-ladang pengetahuan yang luar biasa kaya, dan membuat siswa kita semakin ingin tahu. Mereka akan datang terus, rajin terus untuk merindukan kita, sehingga kita menjadi pembawa harapan bagi masa depan mereka. Transformasi kita guru, pendidik, pemimpin adalah bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik. Berbeda ya, pengajar dengan pendidik. Transformasi guru yang memiliki kemampuan pedagogis yang sesuai dengan generasi now, sesuai dengan generasi milenial, sesuai dengan zaman now, yang sungguh punya dampak dan pengaruh. Bagaimana memiliki pengaruh? Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh zaman sekarang, yakni Bunda Teresa, siapa lagi, Lady Diana, Pak Jokowi, dan tentu ada beberapa contoh yang lain lagi. Ya, memang kita harus meninggalkan peran guru sebagai pengajar kepada pendidik ya, kepada tipe pendidik ya. Fleksibilitas pembelajaran akan muncul dari seorang pendidik daripada seorang pengajar. Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana Anda pun berada ya, jangan kita tinggal pada level gaya kepemimpinan atau gaya guru ya, gaya pembinaan, pembimbing, pembina, tapi kita harus naik level. Apalagi pada zaman disrupsi ini, perubahan yang besar-besarnya terutama di dalam dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.